Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri Anggiri dari kelas PPSIB Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ucap pada manusia. Alat ucap pada manusia itu sendiri mempunyai pengertian alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa, tetapi mempunyai fungsi utama yang lain yang bersifat fisiologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Di sini saya mempunyai anatomi mengenai alat ucap pada manusia. Pada gambar pertama merupakan paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terwujudnya bunyi bahasa. Yang kedua ada batang tenggorokan, ketiga pangkal tenggorokan, keempat pita suara, kelima ada tiroid, keenam ada tiroid, ketujuh ada arytenoid, kedelapan ada dinding rongga kerongkongan, kesembilan ada epiglotis, ke-10 akar lidah, ke-11 ada pangkal lidah, 12 ada tengah lidah, 13 ada daun lidah, 14 ada ujung lidah, 15 ada anak tekak, 16 ada langit-langit lunak, 17 ada langit-langit keras, 18 gusi, 19 bibir gigi atas, 20 ada gigi bawah, 21 ada bibir atas, 22 ada bibir bawah, 23 ada mulut, 24 rongga mulut, 25 rongga hidung. Lalu penjelasannya, pangkal tenggorokan, pita suara, glotis, dan epiglotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit lebar, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi itu. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang berfungsi menutup dan membuka jalan nafas dan jalan makanan dan minum ke arah pencernaan. Lalu rongga kerongkongan atau faring adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Lalu langit-langit lunak atau venum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dorsum. Velum dan uvula dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Langit-langit keras atau platum, ujung lidah, apex, dan daun lidah, laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai pasif, artikulator yang diam tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah, apex, atau daun lidah, laminum. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Lalu ada gigi, ujung lidah, dan bibir. Gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir
berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memudar, maka akan dihasilkan bunyi vokal pudar atau bulat. Lalu, apabila bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Lalu ada rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Sekian penjelasan mengenai alat ucap pada manusia. Makasih.